Ayah kenapa kalau misalnya pidato nggak pernah minta syafaat abis sholawat, tapi orang-orang kalau pidato itu abis sholawat minta syafaat, ayah kok nggak? Nah itu kan masing-masing. Ada yang mau mendapatkan syafaat, ada yang ada jauh sebenarnya di atas syafaat itu sendiri. Biasanya kalau orang selawat, semoga kita mendapat syafaat kan nanti di akhir kiamat, di akhirat, di padang mahsyar katanya. Nggak tahu kita kadang yang mana. Sebenarnya ini udah ada perbedaan pendapat di sahabat, yaitu antara sahabat Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Tahu siapa Ali bin Abi Thalib? Khalifah. Terus? Sahabat Nabi. Terus? Ya udah. Sepupu Nabi. Siapa lagi? Menantu Nabi. Siapa yang putri Nabi yang sama sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Aisyah. Nabilah. Nebak-nebak udah. Fatimah radhiyallahu anha. Kalau tentang syafaat, Ali bin Abi Thalib itu tahu kita itu dekatnya hubungan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi beliau tidak mengharapkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada hadisnya, itu udah ada tulis di buku jejak perjalanan akhirat dan syafaat. Jadi kalau kita kita cek di hari kiamat, kita ambil aja ada 3, 4, 1 padang mahsyar, dimana tempat berkumpul nanti kan di hari kiamat, padang yang luas. Baru yang kedua di jembatan Sirat. Apa itu? Jembatan yang di atas neraka. Tahu yang katanya setajam pedang, Sehelai rambut. seperti selai rambut dibelah 7. Itulah saking mustahilnya untuk dilewati. Baru yang kedua, syafaat mengeluarkan orang dari neraka. Ini ada 3 syafaat yang disebutkan di hari kiamat. Yang pertama tadi di mana? Padang mahsyar. Di padang mahsyar ini semua orang kesusahan karena matahari didekatkan, saking dekatnya sampai orang berkeringat sampai memenuhi, sampai banjir keringat orang itu. Sesuai dengan tingkat dosanya. Ada yang setinggi mata kakinya, ada yang lutut, ada yang pinggang, ada sebahu, ada yang sehidungnya nih, pas hidung, telinganya nih. Kebayang orang yang di banjirnya setengah hidung ini, kayak orang berenang di kolam renang, tingginya sehidungnya nih, kan sakit kan, apalagi ini keringat. Di sini orang meminta syafaat kepada Nabi Adam, kepada Nabi yang lainnya, sampai ke terakhir Nabi Muhammad SAW yang memberi syafaat. Syafaatnya apa? Agar dimulailah hisab. Karena siksaan, penderitaan yang begitu mengerikan, orang meminta kepada Nabi SAW agar bermohon kepada Allah disegerakan hisab. Ini orang-orang yang meminta syafaat. Mereka kesana kemari. Tapi tahu nggak kita bahwa di situ ada orang-orang yang tidak dihisab? Ada 2 orang, ada 2 kelompok lagi. Yang pertama, mereka yang nggak dihisab, masuk surga, tapi mereka nggak dihisab. Jadi mereka nggak minta syafaat. Yang kedua, mereka yang orang-orang dihisab, cuman di
diampuni Allah. Jadi catatannya itu cuma dibuka aja, mereka nggak dihisap. Hisapnya hanya buka catatan aja. Jadi mereka termasuk orang-orang yang nggak dihisap. Benar mau kita minta syafaat, berarti kita kan menderita dong di padang mahsyar. Padahal ada orang yang tidak menderita di padang mahsyar. Siapa mereka? Yaitu tadi orang yang tidak dihisap, orang yang hisapnya diampuni. Mereka nggak di padang mahsyar, tapi di bukit Al-A'raf di padang mahsyar. Ada bukit juga di sana. Itu namanya bukit Al-A'raf. Ada di surat Al-A'raf kan? Nama surat sendiri kan? Baru di mana tadi? Jadi ada 3 kan orang kelompok di situ. Yang minta syafaat berarti orang-orang yang dihisap kan? Nah, tujuan kita sebenarnya menjadi orang yang masuk surga tanpa hisap. Jadi amal kita kan nggak dihitung. Baru ada di sirat, yaitu di jembatan. Di jembatan itu ada 9 kelompok. Ada yang nyebrang nerakanya itu secepat kilat, secepat angin, secepat burung terbang, secepat kuda terbang, secepat hewan tunggangan. Ini lolos. Dan yang pertama ini malah digandeng Nabi SAW. Semuanya kelompok yang cepat kilat. Baru ada yang 4 lagi, ini yang cuma bisa jalan, dia yang cuma bisa berlari, cuma bisa jalan, cuma bisa merangkak. Baru yang terakhir ke-9, mereka ini cuma bisa merayap. 4 inilah yang dapat syafaat Nabi, syafaatnya orang-orang mukmin. Kebayang di sirat, di jembatan sirat di atas neraka, penuh duri, penuh pengait besi yang meluka, tapi dia cuma bisa lewat hanya dengan berlari, hanya berjalan, merangkak, merayap, sehingga tubuhnya luka-luka. Sehingga Nabi SAW berkata, selamatkan, selamatkan. Para malaikat juga salim, salim, salim. Para nabi juga salim, salim, salim. Begitu juga orang-orang mukmin. Makanya kalau kita minta syafaat berarti kita termasuk orang yang 4 kelompok ini dong. Padahal ada yang lebih baik kan. Baru yang terakhir tadi syafaat masuk surga kan. Ada orang yang dia masuk neraka, orang lewat jembatan sirat. Ini ada yang masuk neraka sebelumnya. Untuk keluar neraka dan masuk surga, mereka butuh syafaat. Setelah ditebus di neraka, dosa-dosanya dibakar, seperti Nabi menyebutnya itu seperti membakar karat besi sehingga bersih. Jadi setelah bersih baru bisa masuk surga. Dan orang-orang yang minta syafaat ya termasuk ini orang yang di neraka, mau masuk neraka dulu baru dikasih syafaat. Padahal ada yang masuk surga tanpa singgah ke neraka. Kan lebih baik itu tujuannya. Lebih baik kita digandeng Nabi SAW bersama masuk surga, bukan dikeluarkan dari neraka. Kan gitu apanya bahasanya. Dan kalau mau nanti belajar kita lihat hadis-hadis nanti, bahwa di hadis itu sebenarnya disebutkan orang yang paling dekat dengan Nabi adalah orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi. Jadi tujuan berselawat utamanya itu adalah semakin kita dekat dengan Nabi di hari kiamat, ya perbanyak selawat. Dan ada pun hadis yang menyebutkan bahwa ada yang menyebutkan orang yang berselawat maka halal mendapatkan syafaat. Iya, dia berhak mendapat syafaat. Jadi ketika dia jatuh, ketika dia di neraka, ya dia berhak dapat syafaat. Gitu. Ya cuman kan apa kita jatuh?
Samanya kayak apa Putri, mari apa, kalau kita sakit kan ke rumah sakit, kita punya BPJS, ya kan? Kalau kita sehat, kita kan nggak perlu BPJS kan. Kalau mau dapat BPJS, ya sakit dulu di rumah sakit, baru dibayar BPJS perobatan kita kan. Kan lebih bagus kita sehat aja, nggak dapat BPJS, walaupun bayar kita tiap bulan, nggak masalah. Itulah artinya kenapa ya nggak usah berharap dengan syafaat. Cuman kita terus berselawat, semakin banyak maka kita akan semakin dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hari kiamat. Semakin kita dekat, semakin aman di akhirat. Dan kalaupun kita terjatuh, tergelincir, insya Allah kita akan dapat syafaat. Cuman jangan dijadikan tujuan gitu loh. Sama gimana ya? Itulah gambarannya kira-kira. Kebayang? Kebayang nggak? Kebayang. Karena kan ada pilihan yang lebih baik, ya kan? Daripada kita berharap syafaat. Berharap syafaat baik, mulia, apalagi ketika nanti tergelincir, itu bagus gitu. Cuman jangan jadikan itu tujuan utama gitu loh. Ibaratnya Putri tuh cita-cita mau nanti kuliah kemana, ke UGM gitu ya. Tujuan cita-citanya jangan hanya sampai SMA gitu, tapi tujuannya ambil sampai UGM, sampai kuliah. Karena dengan tujuannya sampai kuliah, otomatis SMA dilewati. Sementara ketika kita tujuannya hanya cuma sampai SMA, belum tentu kita bisa sampai kuliah. Itu gambarannya. Oke.